Ini beberapa alasan kenapa kalian mahasiswa bisa lama bimbingan skripsi. Halo, welcome back di Alkaviana channel yang membahas tentang skripsi dan tips bagaimana caranya biar kamu lancar dalam menyusun skripsi. Oke adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan coba memberikan beberapa solusi bagi kalian yang sedang lama bimbingan skripsi. Jangan-jangan kalian tidak tahu apa alasannya kenapa kalian itu bisa lama bimbingan skripsi. Dalam penyusunan skripsi, kalian sekarang ada pada tahap apa? Apakah masih proposal atau sedang seminar, habis seminar, revisian seminar, atau sedang mengambil data, pengembangan instrumen, atau penyusunan hasil? Oke, itu beberapa tahapan penyusunan skripsi. Nah, idealnya kalau mahasiswa menyusun skripsi dari proposal hingga sidang skripsi itu minimal perlu waktu 6 bulan saja. Dengan waktu 6 bulan saya pikir skripsimu sudah mantap untuk diselesaikan. Oke, kalian mungkin saat ini sedang bimbingan skripsi dan mungkin sedang agak jengkel ya. Nah, kenapa bisa jengkel ya? Karena lama di pembimbing gitu. Oke, saya pikir kalau skripsi atau proposal kalian itu lama di pembimbing, kalian perlu tahu beberapa alasan. Nah, kenapa bisa proposal kalian itu lama di pembimbing? Yang pertama, mungkin permasalahan skripsi kamu yang kurang jelas, sehingga 3 minggu sampai 4 minggu itu kamu hanya bimbingan latar belakang saja. Nah, ini bisa jadi permasalahan skripsi kamu yang kurang jelas. Pada umumnya, kenapa bisa menyusun skripsi dan alasan mengambil tema penelitian A itu misalkan, nah ini karena permasalahan. Kamu harus ketemu permasalahan dan perjelas permasalahan tersebut di latar belakang penelitian. Tambahkan data-data yang mendukung permasalahan kamu, kemudian tambahkan dengan contoh yang autentik, permasalahan kamu akan lebih bagus. Mungkin bisa lebih cepat lagi. Alasan yang kedua, itu bisa jadi variabel penelitian kamu yang tidak jelas. Nah, variabel penelitian ini akan berkaitan dengan objek penelitian namanya. Jadi, apa yang akan kamu teliti? Jika apa yang kamu teliti saja ini belum jelas, saya yakin kalian tidak akan bisa cepat untuk menyelesaikan skripsi, bahkan akan sangat lama. Sampai ketemu objek permasalahannya, objek penelitiannya jelas, baru akan dilanjutkan oleh dosen pembimbing kamu. Alasan yang ketiga, itu bisa saja kalian tidak mengenal jenis penelitian kalian dengan baik. Oke, beberapa jenis penelitian itu ada penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian tindakan kelas, research and development atau penelitian pengembangan. Nah, ada juga penelitian lainnya, mungkin penelitiannya korelasional, penelitiannya eksperimen semu. Nah, kamu wajib mengetahui pendekatan apa yang kamu gunakan dalam penelitian dan penelitian kamu itu jenis penelitian apa. Karena dengan mengetahui jenis penelitian atau pendekatan penelitian dengan baik, maka kamu akan bisa menentukan cara yang tepat untuk memperoleh data penelitian. Kalau jenis penelitian atau pendekatan penelitiannya saja kamu tidak tahu, kamu akan bingung menentukan teknik apa yang akan saya gunakan untuk mengambil data. Oke, kenali penelitian kamu dengan baik. Jenisnya apa? Alasan yang keempat, itu bisa saja variabel penelitian kamu tidak terdefinisikan dengan bagus. Oke, dalam beberapa penelitian, itu tergantung nanti garis lingkung ya. Nah, ada yang namanya definisi operasional variabel. Bisa di bab 1 letaknya, bisa juga di bab 3. Nah, definisi operasional variabel ini berkaitan dengan objek penelitian kamu. Tentu saja berkaitan dengan variabel. Nah, di sini kamu itu perlu mendefinisikan variabel penelitian kamu dengan baik. Karena kamu perlu mendefinisikan atau memperjelas variabel yang kamu maksud dalam penelitian kamu. Karena bisa saja variabel penelitian antara mahasiswa 1, mahasiswa 2 ini sama, tetapi
kajian atau definisi operasionalnya bisa berbeda tergantung nanti dari tujuan penelitiannya itu apa. Oke, saya contohkan, anggaplah kamu mahasiswa manajemen itu sedang melakukan penelitian di sebuah perusahaan besar. Nah, oke, kamu penelitian yang berkaitan dengan, nah, anggap juga penelitian kamu itu korelasional. Nah, mungkin judulnya hubungan gaya kepemimpinan perusahaan terhadap produktivitas perusahaan. Oke, di sana ada dua variabel. Yang pertama, kepemimpinan perusahaan. Yang kedua, produktivitas perusahaan. Nah, kepemimpinan yang kamu maksud ini dalam perusahaan tersebut kepemimpinan yang seperti apa? Pendekatannya apa? Apakah gaya kepemimpinan berkaitan dengan cara memanage staf karyawannya? Apakah berkaitan dengan teknik-teknik kepemimpinan untuk mencapai produktivitas perusahaan yang berkaitan dengan sistemnya mungkin? Nah, itu perlu kamu perjelas sehingga ketika membuat sebuah instrumen dari indikator variabel kamu tersebut, kamu jelas juga, tujuannya juga akan semakin lebih jelas. Nah, sedangkan produktivitas perusahaan ini akan berkaitan dengan apa dalam penelitian kamu? Apakah berkaitan dengan keuntungan perusahaan atau berkaitan dengan kualitas booking dari staf karyawan capaian suatu perusahaan tersebut? Nah, ini juga berbeda. Kamu bisa buat sejelas-jelasnya pada definisi operasional variabel namanya. Itu bisa kamu definisikan sendiri. Tentu saja berdasarkan definisi operasional yang secara teoritis sudah berkembang. Mungkin secara menurut beberapa ahli itu kepemimpinan dan produktivitas perusahaan itu apa maksudnya. Nah, kamu perjelas juga definisi yang operasional berdasarkan variabel kamu, juga kamu perjelas di penelitian kamu. Dengan memperjelas operasional variabel, tujuan kamu, teknik yang kamu gunakan juga akan semakin jelas. Contoh lain, kamu mungkin mahasiswa pendidikan itu sedang membuat skripsi dengan tema korelasional, juga pendekatannya pengaruh model pembelajaran, anggaplah model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan pemetaan siswa kelas 12. Nah, ini juga kamu perlu perjelas dulu secara definisi operasional variabelnya. Yang pertama ada model pembelajaran project based learning. Nah, kamu akan menggunakan langkah-langkah yang mana saja. Itu juga kamu perlu perjelas pada definisi operasional variabel. Sedangkan kemampuan siswa dalam membuat peta, ini juga kamu bisa perjelas. Kemampuan membuat peta apakah secara manual, apakah secara digital, kemudian produk yang dihasilkan dalam kemampuan pemetaannya itu apa. Nah, ini bisa kamu perjelas juga. Sehingga ketika kamu menyusun instrumen penelitian berupa anggaplah kuesioner atau tes di sana, kamu juga semakin jelas tujuannya seperti apa. Jangan salah ukur nanti, jangan-jangan variabel penelitian kamu itu seharusnya diukur dengan tes, tapi kamu gunakan non-tes untuk mengukurnya. Itu bisa salah data yang kamu dapatkan, dan sebaliknya juga. Selanjutnya yang paling memungkinkan membuat kamu bisa lama, anggaplah semua sudah jelas tadi keempat alasannya, tetapi kok saya bisa lama ya? Jangan-jangan dosen kamu mengetahui bahwa kamu sedang melakukan pelanggaran ilmiah, tetapi kamu tidak menyadari pelanggaran ilmiah yang kamu lakukan. Ini yang paling berbahaya menurut saya. Oke, contoh kecil. Kamu misalkan menggunakan jasa pembuatan skripsi untuk membuat skripsi. Nah, jangan-jangan ketika bimbingan, dosen kamu menanyakan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa menjawab dengan jelas, dosen bisa memperkirakan itu kamu sedang dibuatkan skripsi oleh orang lain. Atau skripsi itu bukan memang dibuat oleh kamu. Oke? Nah, jadi yang namanya pelanggaran ilmiah seperti itu tolong dihindari dari sekarang. Buat deh sendiri skripsi kamu, ada kenang-kenangan kan nanti kamu ketika membuat skripsi. Nah, untuk lebih memperjelas apa saja contoh pelanggaran ilmiah dalam pembuatan skripsi, kamu bisa cek video di sini. Jika sudah ada tanda ini, klik saja. Jika belum ada, ditunggu ya. Itu beberapa contoh pelanggaran ilmiah yang saya sudah pernah buatkan juga tutorialnya. Ada fabrikasi, falsifikasi,
kemudian ada plagiarisme. Jangan lakukan itu ya. Kamu bisa tidak jadi sarjana nanti. Jika kamu bingung dengan permasalahan kamu, mungkin lama bimbingan skripsi, kamu bisa coba komen di bawah ini di video saya. Mari kita sharing-sharing tentang permasalahan kamu dalam membuat skripsi. Mungkin dengan solusi dari saya nanti yang ya anggaplah tidak terlalu penting, bisa membantu kamu lebih cepat. Oke.